Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Imam Masani dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan NIM 3 digit terakhir yaitu 080. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi list dan fungsi array beserta pengertiannya dan cara pengaplikasiannya. Yang pertama ada pengertian list. List adalah struktur data yang menyimpan kumpulan elemen, item secara berurutan dan dapat diubah. Fungsi list pada algoritma pemrograman adalah struktur data untuk menyimpan kumpulan nilai elemen secara terurut dan fleksibel dalam satu variabel. Fungsi utamanya meliputi menyimpan data, memanipulasi data seperti menambah atau menghapus elemen, dan mengakses elemen secara individual menggunakan indeks. Definisi array. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen bertipe sama dalam satu variabel yang tersusun secara linear atau berurutan. Fungsi utama array dalam algoritma pemrograman adalah untuk menyimpan kumpulan data yang memiliki tipe sama secara terstruktur dan efisien dalam satu wadah. Oke. Berikut adalah pengertian dan fungsi utama dari list dan array. Kita akan lanjut ke dalam pengaplikasiannya di aplikasi Scratch. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang list dan array menggunakan aplikasi Scratch. Yang pertama-tama tuh kita make a list, terus kita tambahin ground series. Nah, terus kita buat variabel namanya ingredient. Nah, situ kita tambahin when green flag triggered, terus kita tambahin add oke, sama flow misalnya. Ini kita hapus dulu. Ini bisa kita tambahin water age fill. Nah, di situ kita tambahin ini say, habis itu nah, kita lihat apa yang terjadi. 5. Ini harusnya kita hapus saja. Nah, di sini ini akan muncul 4 karena length of itu tuh bagian dari semuanya. Semua total ada berapa bahan-bahan untuk membuat suatu kue atau apapun itu. Di situ kita tambahin ini, misalnya ini kita tambahin ini with contain ya. Kita tambahin tadi nggak ada water. Apa yang terjadi? Water. Karena jadi place item ini kita akan mengubah list yang ada di dalam groceries ini. Itu akan menggantikan kayak misalnya kita ganti 2
2 kan harusnya kan telur eggs, kita ganti ke water misalnya. Nah, di situ kita lanjut lagi di bagian delete all. Nah, misalnya nih delete all itu buat apa sih? Delete all itu tuh buat menghilangkan semua yang ada di sini. Misalnya ini nggak ada nih karena ini sudah dihapus, kecuali kita tambahin add, tambahin water. Nah, gitu guys. Terus kita tambahin misalnya eggs, itu kan menghapus semua list yang ada dalam grocery sini akibat dari blok atau kode dari delete all of groceries. Oke, kita lanjut lagi, kita akan misalnya tambahin ini set 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 set. Nah, ini kita harus coba. Ini kan ada 4 nih. Kalau kita tambahin ini, set. Nah, berubah jadi 3 karena itu efek dari delete all. Mungkin segitu dulu untuk aplikasi Slack. Kita akan menggunakan aplikasi Replit. Kita lanjut, di sini saya akan menggunakan aplikasi Replit. Nah, pertama-tama tuh this one. Kita pakai sedikit aja ya guys. Di situ list temperatur. 1,8. Di situ range misalnya list bahan-bahan. Sini dia akan salah. Nah, di sini dia akan menampilkan beberapa list bahan-bahan yang ada di sini. Nah, sekarang kita lanjut. Kita lanjut print. Ini akan terjadi. Jadi akan menampilkan list temperatur yang ada di sebelah kanan ini dan bahan-bahan yang ada di kiri. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan mereplace atau menggantikan posisi seperti ini, variable replace item display. Sekarang
print S1 is bahan-bahan nama-nama misalnya telur tuh diganti misalnya gula halus. Sini kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, di sini dia akan menggantikan output yang kedua. Nah, ini tuh dihitung dari 0, 1, 2, 3, terus dan 4. Jadi dia perhitungannya tuh dari 0, bukan dari 1. Oke, kita akan menggunakan aplikasi Scratch selanjutnya untuk ke materi yang selanjutnya. Oke, di sini tuh kita bisa tambahin menggunakan variabel if dan else. Sebagai contohnya, kita akan variabel if ini kita ini kita tambahin misalnya kan sini banyak ini, misalnya kita tambahin sugar. Oke, kita tanya sugar. Ini kita ganti ke di sana. Nah, ini tuh dia akan menjawab oke. Kenapa ada penambahan juga kan di situ ada penambahan variabel add. Coba usah deh, kita tetap tambahin sini. Ada di sini tuh ada penambahan add x to groceries. Nah, coba kita coklat. Apakah ini dia nggak ada reaksi apa-apa karena di groceries tidak ada coklat, jadi dia tidak akan menjawab oke gitu. Sama halnya juga di replit. Sini kita akan misalnya if ini akan print gula ada di dalam list. Kenapa dia menampilkan gula ada dalam list? Karena di sini tuh ada gula. Coba kita ganti ke coklat. Nah, jadi tidak akan terjadi apa-apa karena di eventnya kita ini coklat. Nah, di sini kan nggak ada coklat, jadi dia tidak akan menampilkan
coklat ada dalam list gitu misalnya. Oke, di sini saya akan membuat logika atau alur menggunakan flowchart. Kita tambahin di sini misalnya next. Mulai. Membeli buah apa? Buah ada di dalam list. Oh, salah. Di situ tadi. Buah yang kita jual. Beli buah. Apa terus kita lanjut? Kita tanyain ada terus buah nggak ada. Sini pertama-tama tuh kita dalam alurnya itu ada mulai. Mulai itu untuk menjalankan sebuah program atau merunning sebuah program. Misalnya running seperti ini. Nah, itu namanya mulai. Terus tanya list buah yang kita jual. Nah, misalnya list bahan-bahan itu kayak misalnya ada bahan-bahan pokok ya, kayak misalnya beras, gula, telur, minyak, susu dan semacamnya. Terus bertanya mau beli buah apa atau mau beli bahan apa, misalnya beras. Beras ada di dalam list, ada, maka muncul ada. Kalau tidak ada, dia akan ke bawah, akan menampilkan buah nggak ada atau kode nggak ada gitu loh. Kita akan lanjut lagi. Sekarang kita akan membuat project ini di aplikasi Scratch. Ini kita hapusin dulu. Oke, pertama-tama kita tambahin seperti biasa ini when green flag gadget. Habis itu kita tambahin ini, kita hapus aja dulu. Jalan generator jalan. Coba deh. Kita akan membuat list buah gitu. Di situ kita tambahin add 1, kita tambahin 4 buah ya. Ini kita tambahin itu. Oke. Jeruk alpukat. Wah, lemon misalnya. Terus kita sensing, kita tanya beli buah situ.
tambahin control if dan else, terus kita tambahin say, kita tambahin say juga ke operator, kita tambahin juga apa, terus contenting iya, misalnya dulu deh kita kecuali lagi kosong, misalnya oke, kita katakan dulu ini bagi aja nih. Nah, kita tambahin misalnya mau beli buah apel, kita jual nih. Nah, kalau misalnya buahnya ada di sini, dia akan menampilkan saya kita jual nih. Nah, coba misalnya nggak ada, misalnya buah semangka, mau beli buah apa? Lagi kosong. Gitu guys. Lanjut lagi. Oke. Sebenarnya ini sih. Coba kita akan tes lagi. Mau beli buah apa? Semangka. Maaf, lagi kosong. Nah, itu dia guys. Nah, situ harusnya kita tambahin buah, variabel buah. Ini coba. Temperatur kita nggak pakai, misalnya di sini sih. Shift tidak akan melakukan apa-apa karena kita nggak jual semangka di sini. Oke, kita lanjut menggunakan aplikasi Repo. Oke, pertama tuh kita buat list buah. Misalnya ini. Terus ini salah. Mau cari buah apa? Di situ kita buah ini buah. Kita akan set. Mau cari buah apa, misalnya buah jeruk. Salah karena coba kita akan sekali lagi.
Halo. Oke, buah yang kamu cari tersedia. Nah, coba kita mau cari buah durian. Maaf, buah yang kamu cari tidak tersedia. Nah, mungkin segitu dulu dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti aku akan share semua file-file project aku yang ada di dalam video ini akan kutaruh di deskripsi. Jangan lupa untuk dibaca dan dipahami baik-baik agar teman-teman mengerti dan paham apa maksud dan tujuanku membuat dari video ini. Oke guys, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.